Habibie datang lihat-lihat dengan limusin yang besar. Dan semua pejabat-pejabat mantan yang datang sama dia. Waktu lihat concert hall di sini kaget luar biasa. How can such a beautiful concert hall is built here? I always go to the concert hall in Germany. I never know. Jakarta already have the concert hall like this. So dari antara kamu yang pernah masuk concert hall coba angkat tangan. Sama berapa orang saja. Dan number 4, the best concert hall in the world. Ini ada konser terbaik keempat di seluruh dunia. Yang bilang bukan saya. Ada konduktor daripada Vienna Symphony Orchestra. Main di sini. Dia tulis di Facebooknya. Di Indonesia ada konser hall terbaik keempat akustik paling sempurna di seluruh dunia. Lebih dari semua konser hall di Inggris. Lebih baik dari semua konser hall di Prancis. Lebih baik dari semua konser hall di Jerman. Kecuali satu. Berlin Spielhaus yang lama. Di mana Habibie pernah ada. Dan lebih baik dari banyak di Italia. Lebih baik dari semua konser hall di Amerika. Tapi orang Indonesia tidak tahu. Kenapa? Oh, yang bikin Stephen Tong tidak ngerti arsitek. Arsitek terbesar sudah mengakui. Yang tidak ngerti arsitek menghina saya. Saya seumur hidup mendapatkan apresiasi terlalu lambat. Appreciation from this world to me will be too late. Mungkin setelah saya mati baru orang mengakui. Saudara-saudara, ini semua anugerah Tuhan. We try to do the best for God. Bikin terbaik untuk Tuhan. Tapi orang dunia tidak mengetahui. Waktu Yesus di dunia juga demikian. Dia dianggap gila. Dia dianggap rasuk setan. Dia dianggap anak haram. Karena Maria pasti berzina dengan laki-laki. Baru melahirkan dia. Dan dia dianggap seorang nabi yang tidak sah. Karena kalau diselidiki maka engkau mengetahui. Tidak ada nabi yang keluar berhasil daripada Galilea. 4 pencemoohan ini. Dia orang gila. Dia dirasuk setan. Dia anak haram. Mamanya berzina melahirkan. Dan dia adalah orang dari Galilea. Bukan nabi asli. Diterima oleh Yesus diam-diam saja. Akhirnya Yesus Kristus dengan memakai Petrus, Yohanes, orang-orang tidak akademik merubah seluruh dunia. Pengaruhnya lebih besar daripada Aristotle, Plato, dan Socrates. Pengaruhnya juga lebih besar daripada Musa, daripada Yosua, Hillel, dan semua nabi-nabi perjanjian lama. Dia telah membuat Galilean thinking of he himself more than Jerusalem School and Athenian School. Semua yang dianggap paling tinggi dari agama di Yerusalem, dari filsafat di Greka, dua-dua dikalahkan oleh orang-orang dibangkitkan Yesus dari Galilea. Mereka tidak akademik, tapi orang dipengaruhi Petrus, Paulus, Yohanes di seluruh dunia lebih banyak berpuluh-puluh kali daripada mereka yang dipengaruhi oleh Aristotle, oleh Plato, dan oleh Socrates. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Alkitab, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, jangan kita menghina. Sekali lagi, mental pertama Paulus berkata, you all need Jesus. Ini berita pertama. Kedua, waktu Paulus berkata, aku hutang kepada engkau, I ready to pay. I already prepare myself to serve. I am equipping myself. I am ready. I'm available. I'm qualified to meet your need. Pendeta yang berani mengatakan kalimat mentalitas keduanya hampir saya tidak lihat. Disuruh pergi ke universitas, saya tidak sanggup. Suruh pergi kepada bangsa lain, saya tidak bisa bahasanya. Siapa yang berkata, entah kemana, bangsa apa, lapisan apa, orang kaya, orang miskin. Saya sudah bersedia untuk mengisi kebutuhan semua orang. Ini Paulus. Ketiga, waktu Paulus mengatakan kalimat yang sama, mentalitas yang ketiga adalah Kristus adalah satu-satunya jawaban dari seluruh dunia. Christ is the answer of all needs, all questions, all problem in the world. Mempunyai kepercayaan our God, our Lord Jesus Christ can do all the things needed by man. Bukan saya. Saya harus siap untuk menjadi alatnya. Saya harus mengetahui mereka perlu. Tetapi yang penting, Tuhan Yesus akan mengisi kebutuhan seluruh dunia. Amin. Saudara-saudara, kalau tiga ini ada, maka sore ini mengkobarkan Injil menjadi makna yang tinggi. Pendeta Mangapul, saya haturkan ulang tahun 60 bahagia di hadapan Tuhan. Dan harap
kita sama-sama mengharap ada orang-orang bisa dipakai Tuhan dengan 3 mentalitas tadi. Itu terjadi dalam hati mereka. Saya selesaikan ceramah saya sekali lagi. Jadilah hamba Tuhan yang mempunyai mentalitas semua orang perlu Yesus. Kedua, sayalah alatnya untuk mengisi kebutuhan itu. Ketiga, bawa mereka kabar Kristus. Mereka akan mendapatkan kepuasan hanya dari Yesus Kristus. Amin. Is your Christianity so rich? Is your Christianity so full? Is your Christianity so powerful to meet the need of everybody? Sekarang seorang datang dosen UI, engkau berani mengabar Injil kepada dia. Seorang datang profesor dari Harvard University, engkau bisa mengisi kebutuhan dia. Seorang datang anak kecil daripada SD, engkau bisa kabar Injil kepada dia. Kalau engkau bisa meet dengan 3 mentalitas ini. Everybody need Jesus.